maaf saya mengganggu waktunya Pak. Saya berkepentingan untuk berbincang-bincang sedikit terkait dengan pengambilan keputusan yang pernah Bapak ambil di lembaga ini. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ini terkait dengan kondisi siswa atau semua warga sekolah. Terkait dengan semua warga sekolah termasuk dengan siswa. Ini dalam mengambil keputusan, saya khususnya dan pada umumnya di lembaga ini terlebih dahulu pasti mengamati, melakukan pengamatan apa sih permasalahannya. Setelah itu baru menunjukkan informasi terkait hal-hal faktualnya dan menentukan keputusan itu mengacu pada aturan-aturan yang berlaku di lembaga dan juga sesuai aturan-aturan yang berlaku gitu. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak tempuh atau yang pernah dilakukan saat itu? Langkah-langkah dalam mengambil sebuah keputusan, yang pertama pasti kita akan mencari informasi awal terkait dengan permasalahan yang terjadi. Turun tangan, maksudnya turun kita cari informasi di lapangan lah, bagaimana permasalahan itu terjadi, diawali dari apa, ya, mewawancarai atau bertanya kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Selain itu juga setelah mendapatkan informasi itu kita pelajari, jadi tidak langsung mengambil keputusan, tapi kita pelajari dulu, kita analisis informasi-informasi yang masuk ke kita, baru kita bisa menyiapkan untuk pengambilan keputusan. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam memutuskan sebuah kasus yang terjadi? Maksudnya dalam pengambilan keputusan bisa jadi ada kalanya kita mengambil keputusan sepihak terkait dengan kondisi permasalahan yang ada. Jadi kita bisa menentukan langsung keputusan. Namun ada juga terkadang kita masih membahas atau mendiskusikan dengan warga sekolah, karena apalagi permasalahan itu terkait dengan kondisi atau sekolah, kondisi sekolah, misalkan terkait dengan manajemen sekolah atau terkait dengan keputusan lembaga. Jadi kita perlu men-sharingkan, mendiskusikan dengan warga sekolah yang ada, baik dengan manajemen sekolah yang ada, mungkin bendahara, operator atau pegawai yang ada di lembaga. Sehingga dengan pendapat atau masukan mereka kita bisa memutuskan secara bersama. Jadi tidak sepihak, ada kalanya sepihak, ada kalanya kita membuat keputusan secara bersama. Terus terkait dengan jadwal, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus, atau Bapak bisa mengambil keputusan pada saat? Begini, terkait dengan pengambilan keputusan, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk memutuskan sebuah kasus, atau mungkin Bapak langsung memutuskan ketika kasus itu terjadi di lembaga? Sebenarnya opsional ya, tidak ada penjadwalan seperti itu. Selama ada kasus, ada kalanya kita memutuskan langsung. Cuman kalau memang itu urgent atau penting dan mendesak, ya kita putuskan secara langsung. Namun apabila masih tidak terlalu mendesak dan perlu adanya
diskusi bersama dalam pengambilan keputusan, ya kita jadwalkan opsional juga penjadwalannya kapan harus terselesaikan. Jadi tidak ada penjadwalan secara spesifik. Ya. Terus apakah ada faktor-faktor pendukung yang membantu Bapak untuk mempermudah mengambil keputusan itu? Faktor pendukung, saya kira semua warga sekolah itu merupakan faktor pendukung untuk pengambilan keputusan, di mana apabila permasalahan itu menyangkut dengan lembaga, maka warga sekolah yang sekiranya mungkin lebih tahu kondisi lembaga itu merupakan faktor pendukung. Dan juga komite sekolah, terus perwakilan dari wali murid itu juga bisa sebagai faktor-faktor pendukung dalam pengambilan keputusan yang lebih baik atau lebih cepat. Terus terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak alami, pelajaran apa yang bisa Bapak petik ketika mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus di sekolah? Pelajaran yang bisa diterima dan bisa kita pelajari, kita ambil, yang pertama, bahwa dalam pengambilan suatu keputusan itu ada kalanya yang spontan atau terkait dengan urgennya atau pentingnya, baru kita bisa memutuskan secara sepihak. Namun keputusan sepihak itu pastilah ada dampaknya yang mungkin kurang baik. Namun yang lebih baik itu pengambilan keputusan secara bersama dengan mendiskusikan, mensharingkan, meminta pendapat-pendapat orang lain, itu akan lebih baik pengambilan keputusan. Mungkin itu saja yang bisa. Baik, terima kasih atas wawancara hari ini Pak, sudah meluangkan waktu untuk sharing terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi terima kasih sudah memberikan informasi dan terima kasih sudah memberikan wawasan baru kepada saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ahmad hari ini, sehat Pak? Begini Pak, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Saya ingin bincang-bincang dengan Bapak terkait dengan permasalahan yang pernah Bapak alami di lembaga ini dan Bapak pernah mengambil keputusan. Jadi mohon izin Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terkait dengan dilema ya, itu kan memang kalau namanya dilema kasusnya itu kan ada dua sisi yang seakan-akan kita tuh dibuat bingung antara yang baik, ya memang baik, antara yang sesuai dengan aturan, ya harus sesuai aturan, seperti itu. Jadi kalau namanya kasus ya kita harus melihat pokok masalahnya seperti apa. Kita pilih dulu akar masalahnya bagaimana. Kita serta-merta harus Diputuskan iya, langsung nggak bisa. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Pak, di sekolahnya Bapak, terutama kasus-kasus yang mungkin ada dua kasus yang sama-sama benarnya dan Bapak harus memutuskan memilih dari salah satu keputusan itu? Kalau di sekolah memang betul saya itu kepala, tapi saya punya komponen sekolah, punya wali, punya anggota masyarakat juga. Saya harus mengumpulkan mereka karena terkait masalah sekolah itu masalah besar. Saya diskusikan bagaimana enak itu yang terbaik. Terus langkah-langkah yang Bapak ambil seperti apa untuk memecahkan masalah itu? Ya pertama kali ya kita kumpulkan semua anggota sekolah, terkait masyarakatnya juga, ada yang mungkin perwakilan, wali murid juga. Kalau guru ya pasti kita kumpulkan, kita musyawarahkan sampai kita membentuk satu suara bagaimana enaknya ke depan, karena tidak mungkin semua itu harus
ditanggungan pada kepala sekolah itu dengan gitu. Terus hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif Pak dalam mengambil keputusan ketika mengalami suatu kasus di lembaganya Bapak? Paling efektif ya, kalau menurut saya paling efektif itu guru senior di sekolah itu paling efektif. Karena mereka tuh punya pengalaman yang lebih, pengalaman sudah tahunan, pasti mereka tuh pernah mengalami hal itu. Jadi kita tuh butuh masukan dan apa ya, dan ya dengan jalan keluar lah dari mereka butuh. Jadi tetap bermusyawarah Bapak Ya dalam mengambil pasti, keputusan. pasti. Terus hal-hal apa yang merupakan tantangan Pak ketika harus memutuskan sebuah keputusan dalam suatu kasus? Tantangannya di mana Pak, yang pernah dialami? Paling banyak tantangannya perbedaan suara, paling banyak. Ketika saya minta pendapat dari guru satu dengan guru lain, ada perbedaan, itu paling banyak tantangan. Apalagi dengan masyarakat, itu paling banyak. Itu tantangan terbesar juga. Menyatukan suara mereka itu tantangan terbesar ya. Gitu Pak. Iya. Terus terkait dengan waktu Pak, apa Bapak punya jadwal tertentu terkait dengan pemecahan masalah sebuah kasus itu di lembaganya Bapak? Mungkin setiap akhir pekan mungkin, atau setiap ini mungkin dikumpulkan dulu permasalahannya baru Bapak musyawarah untuk memutuskan itu. Iya. Kalau waktu itu umpama kita ada masalah sekarang di masjid, itu tidak serta-merta kita laksanakan untuk menyelesaikan. Kita lihat dulu, identifikasi dulu masalahnya apa, akar masalahnya itu bagaimana, baru kita kumpulkan semacam apa ya, semacam ya notulen lah. Nanti kita serahkan lagi di Bukti-bukti, Iya, mengumpulkan bukti-bukti. kita kumpulkan. Adakah faktor Pak atau seseorang yang selama ini mempermudah Bapak atau sering membantu Bapak untuk menyelesaikan permasalahan Pak? Kalau faktor sebenarnya orangnya tidak ada, tapi yang paling tepat menurut saya itu kekompakan. Karena faktor itu yang betul-betul bisa menyelesaikan musyawarah dengan baik, kompak. Kalau ada perbedaan itu harus segera ada kekompakan lah gitu. Jadi kalau pas tidak kompak, musyawarah itu memutuskan Pak. iya, keputusan tidak bisa diambil dengan tepat nantinya. Oke. Baik, terakhir dari saya Pak, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak alami atau lalui ketika mengambil keputusan, hal apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman itu semua? Semua keputusan itu didasarkan dengan musyawarah. Musyawarah harus dengan kekompakan, harus dengan sadar diri. Karena kita dalam satu lembaga, kita tuh punya niat yang baik, punya amanah yang kita pegang. Kita harus mengemban itu sehingga sekolah menjadi lebih baik. Otomatis penyampaian pendapatnya akan lebih baik lagi nanti. Baik Pak, terima kasih atas semua jawaban yang telah Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya, sehat Bu ya? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Mohon waktunya sebentar Bu ya, saya mengganggu waktunya. Saya ingin berbincang-bincang terkait dengan permasalahan yang pernah Ibu hadapi dan Ibu putuskan terkait dengan masalah yang dialami itu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang di dalamnya ada unsur dilema etika atau bujukan moral? Kalau di lembaga kami di SMP 3 Kalisat, jika ada kasus seperti itu, misalkan terjadi pada peserta didik ya, saya koordinasi dengan bagian kesiswaan, urusan kesiswaan, biar beliau yang menangani atau mencari bergerak apa permasalahan yang terjadi pada peserta didik itu. Dan kalau misalkan urusan kesiswaan bisa menangani sendiri, saya serahkan pada orangnya itu. Nanti kalau misalkan dia tidak bisa, kita kolaborasi mungkin dengan bagian BK atau mungkin dengan saya sendiri langsung gitu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama misalkan ada kasus di dalamnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan Ibu harus memutuskan untuk memilih dari salah satu. Jadi Susah itu ya. Kalau dua-duanya sama-sama benar,
tapi ya gimana, kita sebagai pimpinan juga harus memutuskan ya. Saat pertama kita rapatkan bersama, kita minta pendapat semua warga sekolah, guru, atau mungkin juga kita mengundang komite sebagai tokoh masyarakat di sana juga. Nanti kita ambil mana yang sekiranya memiliki resiko paling kecil dari keputusan tersebut. Ya, Baik. gitu. Terus langkah-langkah yang diambil atau Ya. prosedurnya seperti apa, misalkan langkah awalnya mungkin yang ibu lakukan sebelum memutuskan sebuah kasus itu, bahwa itu harus segera diputuskan atau masih memerlukan waktu dalam mengambil keputusan. Langkah-langkahnya yang ibu lakukan pertama? Ya itu, saya rapat sama Dewan Guru, bertanya, tukar pendapat, kita sharing bersama dari Dewan Guru yang ada di sekolah kami. Mungkin dari mereka bisa mengeluarkan ide-idenya, usul-usulnya bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah kami. Kalau misalkan dari Dewan Guru itu saya rasa kurang puas, mungkin saya bisa masukkan dari komite sebagai orang pihak luar tapi yang berkecimpung juga di sekolah ya. Mungkin dari sana kita nanti bisa ambil kesimpulan mana yang sekiranya baik untuk memutuskan permasalahan yang ada di sekolah itu, sehingga Pak, resikonya tuh kecil lah kalau misalkan itu bisa diputuskan. Resiko yang kita tanggung itu kecil, enggak. Syukur kalau tidak berisiko Pak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif untuk menentukan keputusan? Ya, pendapat dari warga, guru semuanya itu yang saya anggap sebagai efektif, acuan. Karena bagaimana ya, kalau kepala sekolah atau pimpinan itu kan di lembaga hanya, apalagi saya sebagai tamu lah ya, baru aja di lembaga. Sedangkan kalau para guru itu yang sudah lama beliau berkecimpung di lembaga itu, jadi sudah tahu kondisi dan latar belakang sekolah. Kalau saya sebagai pimpinan ya mungkin hanya 10 menit saja tahunya. Kalau tanpa dibantu dengan Dewan Guru, saya tidak bisa mengambil keputusan itu. Jadi gimana saya kalau mengambil keputusan harus musyawarah bersama menurut saya. Baik. Terus pasti ada tantangan dalam memutuskan sebuah kasus ya. Iya. Nah selama ini tantangan apa yang ibu hadapi dalam mengambil keputusan? Tantangannya, saya itu kadang merasa takut untuk mengambil keputusan kalau keputusan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Di satu sisi mungkin ada keputusan saya itu menguntungkan pihak ini, satu sisi lainnya tidak menguntungkan. Nah itu yang menurut saya tantangan, tapi bagaimanapun saya harus bisa tegas agar keputusan yang saya tetapkan atau yang saya ambil bisa menguntungkan semua pihak. Terus terkait dengan jadwal, apakah ibu memiliki jadwal tertentu misalkan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ibu alami di lembaga, atau ibu melihat secara kapasitas kasus itu apakah perlu waktu atau segera harus diputuskan? Mungkin ada jadwal tertentu, mungkin setiap akhir pekan mungkin ibu untuk memutuskan. Kalau jadwal tidak ada ya, kita melihat kondisi kasusnya. Kalau memang kasus itu penting, urgent, ya harus kita putuskan juga hari itu juga. Kalau misalkan kasus itu masih tidak terlalu penting, mungkin kita bisa pelajari dulu, bisa kita selidiki bagaimana. Tapi kalau yang itu harus diputuskan hari itu dan penting, sangat penting, ya harus itu. Harus kita diputuskan. tidak memutuskan tidak menunggu. bisa membuat jadwal tidak usah. Iya. Terus adakah faktor
yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan? Faktanya ya itu kembali lagi Dewan Guru. Itu yang sangat membantu Iya, ya, dalam membantu menentukan saya untuk keputusan mengambil ya. keputusan saya. Selain itu juga faktor lingkungan juga, mungkin karena dilihat dari latar belakang lembaga kami yang istilahnya lingkungannya di sekitar ya apa ya menengah ke bawah ya, ekonominya itu juga sangat menentukan. Baik. Yang terakhir dari saya, dari semua hal yang telah ibu alami, pembelajaran apa yang bisa ibu petik dalam pengambilan keputusan dari kasus yang sudah dialami? Pembelajarannya bahwa sebagai seorang pimpinan harus bisa berdiri di tengah-tengah, menurut saya di tengah-tengah antara benar dan salah, tapi di tengah-tengah dari apa di antara benar dan salah itu pimpinan harus bisa tegas untuk mengambil keputusan yang bisa menguntungkan untuk semua pihak. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Iya. Ini merupakan hal dan pengalaman baru buat saya, Iya. bahwa seorang pimpinan itu harus tetap memperhatikan nilai-nilai kebajikan dalam menentukan keputusan. Iya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Iya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.